Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puput Apriliani, NIM 208190031. Di sini saya akan interpretasikan koran yang berjudul Menghidupkan Kembali Semangat Sumpah Pemuda. Perkembangan zaman membawa banyak konsekuensi berupa perubahan. Banyak sekali hal yang berubah dari tahun ke tahun. Sekedar bertahan tak cukup lagi. Adapun sekuat tenaga dengan menyesuaikan diri dengan perubahan terjadi mutlak diperlukan. Generasi kini adalah generasi platinum. Anak-anak kita butuh tenaga. Anak-anak kita butuh penanganan yang berbeda dari orang tuanya. Mereka pun butuh kebijakan yang berbeda. Demikian kata Eli Risman, psikologi pendiri yayasan kita dan buah hati yang giat melakukan edukasi terkait bullying, kekerasan atau penganiayaan pada anak dalam sebuah wawancara televisi. Penanganan yang berbeda pernah terjadi ketika istilah Sumpah Pemuda dipopulerkan. Disinyalir adanya kesenjangan dalam menggunakan istilah sumpah. Sementara tak terdapat kata itu pada naskah asli Sumpah Pemuda. Pemberitaan surat kabar Simpo, surat kabar pertama yang memberikan hasil Kongres Pemuda 2 tahun 1928. Hanyalah menuliskan putusan Kongres, yaitu bahwa kami putra-putri Indonesia mengaku bahwa satu, bangsa Indonesia. Tidak ada kata sumpah di dalamnya. Istilah Sumpah Pemuda pertama kali digagas oleh Presiden Soekarno pada tahun 1950 yang menginginkan Kongres 1928 sama dengan istilah Sumpah Palapanya Gajah Mada. Istilah itu jadi bermakna sakral, membuat orang takut melanggarnya. Masuk akal karena pada saat itu banyak perkumpulan pemuda berbasis kedaerahan berbentuk. Mereka memiliki keinginan besar untuk berjuang tetapi tidak memiliki keinginan untuk bersatu. Sementara pencampuran dan interrelasi yang terjadi bahwa dipecah belah oleh penjajah. Kata sumpah saat itu masih sedemikian sakralnya dalam masyarakat kita. Saat ini kita tak lagi berhadapan dengan penjajah yang membelenggu kemerdekaan secara fisik. Arus informasi dan teknologi yang deras akhir-akhir ini beriringan dengan berbagai dampak buruk dan akses lain seperti masalah kependudukan, perubahan iklim dan krisis energi. Segala masalah kejahatan dan kekerasan, khususnya kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual menjadi hal yang tak kalah mengerikannya dibandingkan dengan penjajahan oleh bangsa lain. Di samping itu, tantangan lain menghadapi sejalan dengan berlangsungnya proses menuju era komunitas ASEAN 2015 yang biasa juga disebut AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Besarnya potensi sinergi antar negara anggota ASEAN menjadikan koalisi ini sebagai sebuah keniscayaan kondisi yang sehingga dihadapi anak-anak kita kelak. Menurut Edi Prasetyo, dosen dan ketua ASEAN Counter Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, langkah-langkah yang tercantum di setiap pilar komunitas ASEAN ditunjukkan untuk membentuk komunitas yang menyeluruh, regionalisme terbuka, keamanan yang berkomprehensif, regionalisme yang berorientasi masyarakat, dan ASEAN sebagai kekuatan regional. Pada pilar komunikasi ekonomi, single market dan production
Base memungkinkan terjadinya arus bebas barang, jasa, tenaga kerja terampil, modal, sektor prioritas, makanan, dan kehutanan. Kebijakan regional dan pemerintah akan menyaring beragam orang dari 9 negara ASEAN lainnya masuk dan bersaing dengan tenaga keras lokal. Persaingan akan semakin berat bila tak pandai-pandai mengasah potensi diri. Anak-anak kita bisa tersisih. Sistem pendidikan secara menyeluruh dituntut untuk menyiapkan generasi muda yang berdaya saing tinggi. Orang tua, masyarakat, media, dan semua elemen masyarakat juga harus mempersiapkan diri dan sering mengedukasi. Namun sebagian orang meragukannya. Siapakah semua lapisan masyarakat kita menghadapi hal ini? Siapakah semua lapisan masyarakat kita menghadapi hal ini? Sektor pendidikan dengan kurikulum 2013-nya di tengah berbenah mudah-mudahan merupakan terobosan besar dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kita. Masyarakat kalangan menengah ke atas banyak yang sudah paham dengan kondisi dan tantangan yang harus dihadapi. Akses internet yang canggih mempermudah mereka untuk mengakses informasi penting. Bagaimana dengan kalangan menengah ke bawah? Sudahkah sosialisasi mengenai komunitas ASEAN menjangkau mereka? Sadarkah mereka dengan apa yang akan terjadi kelak dan apa yang harus dilakukan? Bisakah seluruh masyarakat Indonesia sama-sama memiliki daya saing yang tinggi? Pemerintah memang bertanggung jawab atas kesiapan bangsa ini memasuki era komunitas ASEAN, tapi media pun berperan besar. Melalui televisi dan radio, hampir seluruh pelosok negeri bisa terjangkau. Pesan sederhana yang dilontarkan secara berulang-ulang tentu bisa mereka terima bahwa dapat menjangkau alam bawah sadar dan memotivasi. Seperti bagaimana program keluarga berencana begitu membahana melalui media televisi dan radio pada tahun 1980-an. Sampai-sampai menjangkiti alam bawah sadar bocah-bocah ingusan yang kemudian berjanji dalam hal kelak akan berkeluarga berencana setelah menikah. Namun, butuh ketulusan dari para penyelenggara media karena iklan layanan masyarakat seperti ini tak mendatangkan keuntungan material. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.